Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita untuk belajar firman-Nya kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 19 Mei 2021 kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-67. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-67. Judulnya adalah Aku hanyalah seorang hamba. Bagian yang ketiga. Aku hanyalah seorang hamba, bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari ini cukup panjang ya. Mulai dari ayat 29 sampai 67. Tapi saya hanya mengambil kesimpulannya saja, bagian akhir dari cerita di bagian ini, yaitu hamba yang berhasil, dan keberhasilan hamba itu semata-mata untuk tuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, tanggung jawab hamba di sini, hamba Abraham yang paling tua yaitu Eliezer, adalah mencarikan istri untuk anak tuannya atau anak Abraham. Dan dia berhasil. Mari baca ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum ayat ini kita akan melihat sejenak bahwa si hamba ini ingin segera menunjukkan keberhasilannya kepada tuannya. Perhatikan ayat 56. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Nah, ini karena dia kan ditahan-tahan di rumah sanak saudara Abraham itu. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan 10 hari lagi, gitu ya, ditahan 10 hari lagi. Biarlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. 10 hari itu sebagai seorang yang ingin menunjukkan keberhasilan itu lama ya, cukup lama, 10 hari lagi. Ya entah apa alasannya keluarga itu menahan Ribka 10 hari lagi. Ingin menahan Ribka 10 hari lagi. Tetapi Eliezer mempunyai ngotot sedikit lah ya. Jangan tahan aku, lepas aku. Biarlah aku menunjukkan, dalam tanda kutip ya, menunjukkan keberhasilan ini kepada tuanku, kepada Abraham. Karena Tuhan sudah memberikan itu, memberikan keberhasilan itu. Ini semangat untuk menunjukkan keberhasilan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, keberhasilan Eliezer ini, keberhasilan hamba yang paling tua ini sungguh-sungguh sesuai dan menurut apa yang dirindukan oleh tuannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi keberhasilan Eliezer ini benar-benar sesuai, seturut apa yang dirindukan oleh Abraham sebagai tuannya. Kalau di ayat itu dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Ribka dibawa ke kemah Sara. Saat itu Sara sudah meninggal rupanya ya. Sara sudah meninggal. Dan itu menimbulkan rasa sedih yang dalam diri Ishak. Dalam diri Ishak. Nah, ketika Eliezer berhasil menemukan jodoh
bagi Ishak, maka Ishak ketemu langsung membawa Ribka ke kemah Sarah. Ini menunjukkan kesungguhan dari Ishak. Jadi ini menunjukkan keberhasilan yang sungguh-sungguh, yang sesuai dengan kerinduan Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, memang kemah perempuan dan kemah laki-laki itu pada zaman dulu itu dipisah ya, enggak jadi satu. Ya, ketika Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan misalkan, itu saat itu Sarah di tempat atau kemahnya sendiri. Jadi makanya disebut di sini adalah kemah Sarah. Jadi agak terpisah begitu. Ya enggak jauh tetapi agak terpisah begitu ya antara kemah laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan dikatakan di sini ya membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, itu artinya apa? Itu artinya kesungguhan Ishak untuk memperistri Ribka. Jadi yang paling tidak Ribka pengganti penghuni dari kemah Sarah yang sudah meninggal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini sesuai dengan kerinduan Abraham? Ketika menyuruh Eliezer hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak, sesuai. Karena Ribka adalah anak dari sanak saudara Abraham. Sesuai. Apalagi dikatakan di sini, dan mengambil dia menjadi istrinya. Nah, ini sudah pasti. Sudah pasti. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, fokus dari ayat ini memang kepada Ishak dan Ribka, tetapi saya melihat di sanalah letak di mana kita bisa melihat Eliezer berhasil. Saya melihat di situ. Eliezer sungguh berhasil. Jadi inti dari ayat ini khususnya dan di bagian firman Tuhan yang panjang yang seharusnya kita pelajari itu adalah tugas Eliezer sudah selesai. Eliezer sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Eliezer berhasil menunjukkan tanggung jawabnya. Jadi perhatikan, semata-mata keberhasilan Eliezer itu hanya untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Apa yang dilakukan oleh Eliezer? Apa yang dilakukan oleh hamba yang paling tua ini? Dan keberhasilannya semata-mata untuk tuannya Abraham yang merindukan supaya Ishak mendapat istri dari sanak saudaranya. Jadi ini menarik, garis bawahi ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa keberhasilan Eliezer ya, keberhasilan Eliezer itu semata-mata hanya untuk tuannya. Hanya untuk tuannya. Ini garis bawahi, sekali lagi saya ulangi. Keberhasilan hamba yang paling tua ini, yaitu Eliezer, semata-mata hanya untuk tuannya, Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dia dapat apa? Tidak ada kisahnya di sini ya. Dia dapat apa? Dia dapat apa? Tidak ada kisahnya di sini dari keberhasilan itu. Tidak ada kisahnya. Itu artinya bahwa pokok persoalan atau masalah atau inti dari cerita ini adalah hamba yang bekerja untuk tuannya. Keberhasilan hamba hanya untuk tuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai seorang hamba, pasti kita juga menginginkan keberhasilan, bukan? Kita sebagai hamba Tuhan pasti juga ingin keberhasilan. Dan itu sah-sah saja. Dan kita memang harus mengusahakan keberhasilan itu. Bahkan kita hamba di sebuah perusahaan, karena kita pegawai, ya juga ingin berhasil. Di instansi-instansi yang lain juga ingin berhasil. Pasti kita ingin berhasil. Tapi perhatikan, sesungguhnya keberhasilan yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan kita. Kalau motivasi seperti itu, pasti ada dampaknya ke depan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang penting adalah sebetulnya di sini apa? Yaitu mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas
yang dipercayakan kepada kita dimanapun kita berada. Itu fokus kita. Ya, kita tidak peduli hasilnya apa, tetapi yang jelas adalah kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Itu fokus kita sebagai hamba dalam tanda kutip, dimanapun kita berada. Apalagi kita adalah hamba Tuhan. Kita semua ini orang percaya adalah hamba kebenaran yang identik dengan hamba Tuhan atau hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan, sesungguhnya fokus kita adalah kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Kita berhasil, apapun wujud keberhasilan itu adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Apalagi dalam pelayanan. Semuanya itu adalah untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kita akan mendapatkan efeknya atau dampaknya atau ya bagian-bagian atau mendapatkan untungnya atau tidak, itu bukan urusan kita, bukan motivasi kita. Motivasi kita melakukan sesuatu adalah untuk Tuhan. Jadi kalau kita berhasil adalah untuk Tuhan. Kita berhasil di pekerjaan adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita berhasil di instansi-instansi di mana kita berada, itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berhasil di dalam pelayanan pun, itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Itulah kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan. Semua keberhasilan semata-mata untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, katakan kepada diri sendiri, aku hanyalah seorang hamba. Semua keberhasilan yang aku raih adalah untuk Tuhanku, yaitu Tuhan. Sekali lagi, katakan kepada diri Anda sendiri, aku hanyalah seorang hamba. Segala keberhasilan adalah untuk Tuhanku, yaitu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus sudah menolong kami. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.